Kita akan membaca bagian firman Tuhan di saat ini, Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Untuk doa firman Tuhan kita akan doa dalam ujian Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24 demikian bunyinya. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor, Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadamu 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi nama Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya, kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengar. Shalom. Hari ini kita ada pada minggu ketiga bulan Januari 2026. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24 akan membawa kita dalam catatan tema peduli seperti Abraham dan Melkisedek. Sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang menjadi dasar dari bagian firman Tuhan ini sehingga ada kepedulian yang harus kita pahami dan kita lihat dari bagian ini? Rupa-rupanya Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16 mengisahkan tentang kepedulian Abraham yang pergi untuk menyelamatkan Lot dari sekutu Raja Kedorlaomer, di mana dalam pemberontakan itu terjadi kekalahan yang membuat Lot diangkut bersama seluruh harta bendanya, ditawan dalam peristiwa itu. Dan Abraham sebagai pamannya memberi sebuah kepedulian yang luar biasa, melepaskan 318 orang miliknya pergi dan mengalahkan raja-raja itu. Dan itu juga menunjukkan bahwa kemahakuasaan Tuhan juga terjadi dari bagian itu.
Oleh sebab itu dari bagian yang kita baca hari ini, Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24, ada dua hal penting yang akan menuntut kita, mengajak kita memahami bagaimana kepedulian itu kita bisa tunjukkan sama seperti Abraham dan Melkisedek. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 mengisahkan bahwa ketika Allah sebagai sumber kemenangan memberi keselamatan kepada Abraham, yang memberi pertolongan kepada Lot, Melkisedek hadir sebagai imam yang maha tinggi. Ia datang dan berjumpa dengan Abraham untuk ada dan melakukan percakapan-percakapan yang sangat penting dalam pertemuan itu. Demikian juga Raja Sodom yang hadir untuk menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa, yang menjadi bagian dari tantangan dan pergumulan Abraham dalam pergumulan itu. Dikatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini dengan jelas dua sosok yang memainkan peranannya yang sangat penting. Melkisedek sebagai Raja Salem, tetapi juga seorang imam yang maha tinggi, menunjukkan suatu tindakan yang luar biasa terhadap Abraham ketika kemenangan diraihnya kembali di tengah-tengah pergumulan hidup yang akan dijalaninya. Ia pulang dengan kemenangan dan dia disambut dengan Melkisedek dengan sebuah tindakan yang luar biasa. Ia membawa anggur dan roti, kemudian ia memberkati Abraham. Dalam pandangan orang-orang Israel, Raja Salem atau Melkisedek membawa roti dan anggur melambangkan perdamaian. Dia melambangkan suatu pemulihan yang harus terjadi tengah-tengah kehidupan setiap orang. Itulah sebabnya sebagai seorang imam yang maha tinggi, ia datang dan memberi sebuah prinsip perdamaian dan sebuah pembaharuan, pemulihan terhadap Abraham atas kemenangannya. Dan sesudah ia menunjukkan suatu sikap perdamaian dan pemulihan, ia pun memberi berkat terhadap Abraham. Pertanyaan selanjutnya, ketika Abraham mengalami berkat daripada Allah, tindakan apa yang dia lakukan sebagai wujud dan rasa hormat dan terima kasih kepada Tuhan? Sebab bagi Abraham apa yang dilakukan oleh Melkisedek adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa Allah luar biasa, Allah sungguh hebat, sehingga kemenangan itu dan keselamatan itu menjadi bagian dari milik Abraham. Kalau bukan Allah yang memberi keselamatan, semuanya sia-sia. Sehingga tindakan yang Abraham lakukan untuk memberi sebuah penghormatan kepada Allah, dikatakan ia mempersembahkan persepuluhan dari semuanya sebagai rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Dari bagian ini juga kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa Abraham melihat tindakan Melkisedek bukan sebagai sebuah tindakan yang membuat ia harus tunduk, hormat dan taat kepada manusia, tapi tunduk dan taatnya itu benar-benar ia mau tunjukkan dan beri kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kemenangan kepadanya, Allah lah yang memberi sebuah keselamatan kepadanya, sehingga Allah yang harus ditinggikan dan dihormati, bukan terhadap manusia itu sendiri. Itulah sebabnya dengan bersyukur
dengan mengungkapkan rasa terima kasih yang besar itu kepada Allah, ia memberi persembahan kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada Melkisedek, tetapi yang terpenting adalah ia beri kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-24, tindakan dan perbuatan Abraham merupakan sebuah tindakan yang menantang kita semua dalam menjalani proses hidup yang harus kita jalani. Sebab pada bagian ini kita bisa melihat setelah Melkisedek pergi daripada Abraham, saat dia memberkati dan memberi pengharapan besar kepada Abraham, hadir pula Raja Sodom menawarkan sesuatu hal yang luar biasa. Ambillah harta ini untukku, asalkan berikan orang-orang itu kepada. Secara logika itu adalah hak Abraham, karena dia mengalami kemenangan. Dia memberi hadiah kemenangan kepada Raja Sodom, sehingga Raja Sodom bisa bersukacita dan memberi hadiah kepada Abraham. Tapi dalam bagian pernyataan ini kita bisa melihat ada suatu situasi politik yang diharapkan oleh Raja Sodom. Ambillah harta ini untukmu, kalau seperti itu maka aman. Tapi ada lanjutannya, berikanlah orang-orang itu kepada. Karena Raja Sodom percaya dan yakin bahwa Abraham orang-orang itu orang-orang hebat, sehingga dia ingin melihat mereka sebagai suatu keuntungan baginya dalam mempertahankan peristiwa politik yang ada di tengah-tengahnya. Dan menanggapi apa yang terjadi, kita bisa melihat kata-kata Abraham yang juga begitu luar biasa disampaikan kepada Raja Sodom. Dikatakan bahwa ia tidak ingin menerima apa yang diberikan oleh Raja Sodom. Ia lebih baik melihat dan memandang kepada Allah. Itulah sebabnya dalam bagian ini dia bilang, demi Tuhan yang hidup, aku bersumpah demi nama Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak mengambil apa-apa dari kepunyaan itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Yang menjadi alasan Abraham supaya Raja Sodom tidak pernah sombong bahwa karena dia, Abraham bisa menjadi kaya. Kadang-kadang kan kita bisa menyampaikan hal-hal demikian. Kalau bukan saya, jemaat Elbata terhadap apa-apanya. Itu kan bilang. Dan pas kami taruh pendeta utaya jemaat Elbata supaya dia dikumali jemaat Elbata malam itu. Terus saya sombong bilang, kalau bukan saya, jemaat Elbata terhadap apa-apanya. Nah, itu kata-kata sombong yang diutawarkan dan diberikan oleh Raja Sodom kepada Abraham. Dari bagian ini Abraham mau menunjukkan kepada Raja Sodom bahwa yang utama dan terpenting adalah Allah, bukan sesuatu yang menjadi bayang-bayang di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah Tuhan semesta alam. Dia yang memberi kekayaan, Dia yang memberi hidup, bahkan kemenangan yang menjadi bagiannya. Itu karena Allah dan Tuhan semesta. Sehingga dia katakan, demi Tuhan Allah yang hidup, aku tidak mengambil satu pun, sepotong benang atau tali kasut. Sebab dia tahu bahwa sumber segala-galanya itu ada dari Tuhan. Kalau tawaran itu datang kepada kita, kau ambil yang ini sudah, biar kau pergi di sini, itu kan pasti ada kau. Baik saya aman sebentar, nanti cari Tuhan dari belakang. Itu yang ada di kata-kata kita. Kadang-kadang kita punya tindakan dan perbuatan, nanti Tuhan pukul dulu baru betul kaget, lalu betul ternyata Tuhan yang lebih hebat. Itulah sebuah kepedulian Abraham yang luar biasa yang dia tunjukkan hanya kepada Tuhan. Dia begitu peduli terhadap Tuhan. Dia peduli tetap terhadap anugerah Allah. Dia tidak pernah peduli terhadap apa yang dipandang di dunia ini sebagai bagian yang akan membuat dia jatuh ke dalam sebuah perangkap
dan kehidupan yang lain. Karena dia mengalami berbagai macam pengalaman bersama Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab Kejadian ketika dia ada di Mesir, ada raja yang mati dari bini Sarah, tapi nanti segala persoalan pada akhirnya raja tidak tenang dan bilang Abraham, kau harus jujur, perempuan ini siapa? Karena Tuhan mengasihi dan terus menyertai Abraham. Abraham tidak pernah tergoda terhadap materi, ia hanya memandang kepada Tuhan. Itulah bukti imannya yang ia tunjukkan bahwa Allah itu segala-galanya. Allah pasti memberi yang terbaik karena janji ketaatan dan kesetiaannya tidak pernah meleset. Itulah sebabnya dalam keyakinan dan kepercayaan itu Abraham dipandang sebagai bapak orang beriman. Kemudian apa yang harus kita kerjakan dan kita belajar dari bagian firman ini? Ketika Abraham memandang bahwa Tuhan satu-satunya sumber kemenangan, keselamatan, dan kehidupan bagi kita, maka kita harus menyadari bahwa Ia Maha Kuasa, Ia Maha Tahu, Allah tetap peduli dan menunjukkan apa yang menjadi keinginan kita, memberikan apa yang menjadi keinginan kita ketika kita ada dan hidup bersama-sama dengan Allah. Allah selalu menyatakan kasih setianya yang tulus kepada kita. Apakah kita telah membalas kasih Allah yang tulus itu di tengah-tengah hidup ini? Allah sudah jaga kita, Allah sudah menolong kita, Allah telah memberkati kita, Allah sudah membuat kita ada bisa hadir di tempat ini. Apakah kehadiran kita hanya karena kita mau rajin masuk gereja supaya orang bilang kita setia, atau kita datang karena kita mau bilang untuk Tuhan, Tuhan terima kasih kalau karena bukan kau saya terada dari hari ini saya datang mau bilang terima kasih dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Allah tahu apa yang menjadi bagian hidup kita. Ia selalu peduli memenuhi apa yang menjadi tuntutan kita. Tapi apakah kita mau setia seperti Abraham yang setia kepadanya atau tidak? Tuhan tahu apa yang menjadi dambaan kita. Tuhan tahu apa yang membuat kita tak berdaya di dunia ini. Tapi kalau kita ada dan mau dengan Tuhan, semuanya pasti aman dan tentram. Belajar daripada Melkisedek yang datang dan memberkati Abraham, menunjukkan sebuah sikap dan tindakan yang luar biasa bahwa setiap orang merindukan berkat itu. Orang Israel punya satu pengalaman dan kebiasaan, bertemu dengan seorang imam itu harus dapat berkat. Kalau kita lihat dengan janda Sarfa, pengalaman janda Sarfa, ketika dia ketemu dengan imam, dia beri kesempatan untuk bisa lolos begitu saja. Dia harus bikin caranya bagaimana sampai harus memperoleh berkat. Ketika Abraham dan Sarah ada dalam sebuah pergumulan, ketika imam lewat, apa yang dilakukan Abraham? Dia bilang, Sarah, kau tunggu saya potong domba, masak, kena-kena, imam makan dulu, baru dia lewat. Karena dia pancing supaya imam memberkati mereka dalam seluruh kehidupan. Dan tindakan Melkisedek sebagai imam besar merupakan sebuah tanggung jawab untuk memberi berkat kepada Abraham. Dan tindakan itu membuat Abraham merasa bersyukur supaya menerima berkat itu dan memberi tindakan rasa syukur kita, rasa syukurnya kepada Allah. Itulah sebuah situasi yang membuat Allah peduli, tetapi kita juga peduli terhadap Allah. Allah tetap ada dan menjadi bagian hidup kita, tapi kita juga tetap menjadikan Dia sebagai bagian hidup kita. Yesus bilang secara sederhana untuk kita, tinggallah di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka akan kuberikan kepada
Bagaimana Yesus mau hadir dalam kita, tapi kita tidak pernah membuka diri dan memberi kesempatan untuk kita juga ada menjadi bagian hidup. Biar kita sampai mati pun tetap dia bilang HPMK enak saja. Setelah mau dengan saya baru mau minta-minta terus. Tadi kita mulai memasuk saja dengan Pak Pendeta. Nanti sebentar itu doa buka pelayanan sekali. Tentang kampung Malasimba yang saya sampai. Sebentar sore waktu lonceng bunyi datang buka pelayanan, main tergabung-gabung. Situasi lain baru main gabung-gabung saja. Jadi sebentar harus datang buka pelayanan di hari jam yang sendiri bukan main gabung-gabung. Kita mau supaya selalu dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan sumber berkat itu pasti mengalir terus. Mau jauh dari sumber berkat baru minta berkat, Tuhan pasti kamu kasih. Abraham begitu bangga ketika melihat Melkisedek, dan dia tahu kemenangan yang ada padanya karena Tuhan, bukan karena Melkisedek. Tapi Melkisedek sebagai jembatan yang menghadirkan dan dapat dinikmati oleh Abraham. Apa yang menjadi berkat-berkat Allah itu? Dan jawaban imannya berada yang dapat diberikan hanyalah perpuluhan sedikit yang dari semua itu dia kasih untuk Tuhan. Dikasih untuk Tuhan sebagai bagian dari rasa syukur. Kalau ketuk hitung-hitung dari tanggal jam 7 malam sampai jam 7 pagi yang membuat ketuk datang jam 9 untuk berterima kasih. Itu berkat yang Tuhan kasih itu banyak. Sebenarnya ketuk tidur, ketuk sumati, tapi Tuhan masih kasih bangkit kita. Ketuk bangun begini, ketuk nafas masih ada jalan. Ketuk masih lihat sama itu ada, anak-anak ada, masih lihat semua alam ciptaan yang begitu indah. Jadi ketika ketuk sadar dari jam 7 sampai jam 9, Tuhan saya datang di gereja lalu mengucap syukurkan, karena cuma itu yang kupersembahkan sebagai bagian dari rasa terima kasih kita kepada Allah. Sebab dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang luar biasa seperti Raja Sodom. Abraham, kalau kau jago kau ambil ini sudah, saya mau yang ini lagi. Raja Sodom begitu menawarkan sesuatu hal yang menggiurkan. Coba kita bayangkan dan perhatikan baik-baik. Dia bilang, dia tidak bilang begini, berikanlah kepada orang-orang itu, tetapi ambil harta benda sedikit untuk kau. Tapi dia bilang ambil semua harta benda itu. Berarti menggiurkan. Bayangkan peperangan terjadi dan penjarahan itu terjadi, 5 raja punya. 5 raja punya ini. Berarti pasti tampung di gereja ini juga tercukup. Tapi Abraham tidak tergiur, dia bilang Tuhan yang lebih penting. Dunia ini menawarkan hal-hal yang lain. Dunia ini menawarkan hal-hal yang membuat kita bisa tergiur dan lupakan segala-galanya. Tapi Abraham menunjukkan rasa tindakan kepedulian yang luar biasa. Dia bilang cuma Tuhan saja. Cuma Tuhan saja yang menjadi bagian hidupnya. Kalau yang lain lebih baik kasih ke orang-orang yang ikut saya, karena mereka layak untuk mendapatkannya. Tapi kalau untuk saya hanya Tuhan saja. Sebab Abraham tahu apa yang Tuhan buat baginya merupakan hal yang luar biasa. Abraham sesungguhnya berada di titik kemenangan yang besar, tapi yang luar biasa, ia lebih memilih Tuhan. Ia tidak pernah bangga terhadap dirinya. Ia tidak pernah mencari kesempatan dalam kemenangan yang dia lakukan. Dia kan cuma peduli terhadap Lot, tidak ada rencana atau segala hal yang ada pada dirinya. Dia bilang saya pergi keselamatan Lot saja. Tapi kemenangan dia dapat kalau dia bilang satu raja berapa rupiah, atau satu raja berapa banyak harta. Ini 5 raja yang dia tolong. Kira-kira dia dapat di mana? Tapi yang ada pada otaknya peduli terhadap Lot, peduli terhadap Allah, karena kehilangan kasih sayang Allah jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan segala hal yang menjadi bagian dari kekayaan dirinya di tengah-tengah hidupnya.
Itulah sebabnya kita ada di tahun ini, tahun 2026. Betul akan berjalan dalam tahun kepedulian bagi GKI di tanah Papua. Abraham telah menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap Lot. Ia menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap Allah yang selalu peduli kepadanya. Ia tidak peduli terhadap dunia ini, ia lebih peduli terhadap Allah. Apakah kita juga mau peduli, menunjukkan rasa peduli kita terhadap hidup kita, terhadap tanggung jawab pelayanan kita, terhadap Allah yang selalu memberi hidup itu bagi kita? Itu tantangan dan pertanyaan untuk kita semua, dan kita jawab masing-masing pada diri sendiri. Tapi Musa dia bilang, kepadamu untuk berhadapkan kehidupan dan kematian. Kalau mau cari Tuhan, kamu pasti hidup. Kalau kamu Tuhan, pasti mati. Jadi kita ada pada pertanyaan jawaban yang harus kita tentukan. Mau peduli terhadap Tuhan atau mau peduli dalam kondisi yang bagaimana. Tetapi kita ada di tengah-tengah dunia dan kita harus menunjukkan rasa peduli itu. Peduli itu bukan berarti kita dapat berkat hanya untuk kita sendiri, keluarga, tetapi orang lain. Berkat hidup itu Tuhan sukasi. Mari kita peduli terhadap hal-hal yang lain. Hitung-hitung kira-kira berapa orang ini? Kita 300 lebih kapan hari ini yang masuk. Kalau 24 Desember dan 31 itu 1400. Itu berarti bahwa peduli terhadap Tuhan juga sudah kurang. Karena kita terlalu peduli untuk minta terima kasih untuk Tuhan karena dia suka hidup. Jadi mari kita pulang cerita. Mari peduli untuk Tuhan supaya pada berkat 2026. 2026 ini Tuhan punya tantangan, kasih tantangan pasti banyak. Supaya kita aman dalam tangan Tuhan, harus kita menunjukkan yang terbaik. Peduli terhadap ibadah, peduli terhadap segala hal. Jangan ada satu hal yang terbaik, lihat itu sebagai masalah. Jemaat bilang begini, pendeta kenapa setiap hari lapor cuma minus ya? Tapi kalau kita semua peduli supaya tidak boleh minus, ya mari kita semua peduli. Kalau kita tidak mau peduli ya, majelis dicaukan sampai kakak berada minus-minus. Banyak hal yang menjadi kepedulian kita. Kemarin kita buka pelayanan, kelas bilang pendeta-pendeta datang harus bawa sembako. Jadi kita bawa, kita berharap bahwa sembako itu harus terbagi untuk kita sendiri kan. Ketua kelas bilang, coba kita bikin hal yang lain. Jadi kita sepakat mudah-mudahan kita sembako jalan bagus. Nanti kita berjalan untuk memberi kepada mereka yang akan menerima sembako itu. Sebagai kepedulian pendeta-pendeta. Jadi kita sepakat besok-besok kalau ada yang angkat-angkat sampah ini tiba-tiba pendeta-pendeta lewat, kamu telah dapat kepedulian sumbangan naturatur. Dari hari ini kami kasih pendeta-pendeta, kasih kami angkat-angkat sampah di pinggir-pinggir jalan yang pakai oles-oles itu. Itu saja satu contoh kepedulian yang kita buat supaya bagaimana kita memberi sebuah hati yang luar biasa. Nanti yang lain juga bisa peduli. Jadi mari Bapak Ibu untuk peduli terhadap segala hal. Nanti bilang, Pak Cisam ada sakit, Tuhan Yesus kasihan, dia sakit. Padahal tidak pernah muncul di dia lalu berdoa untuk dia keselamatan. Kalau muncul di dia berdoa kan kita menunjukkan kepedulian untuk hidup. Macam ada orang yang mengalami susah tapi kita cuma dengar cuma kasihan, tapi kita pun pernah sampai juga berjumpa. Dan ini yang harus kita tunjukkan. Tua Sinode bilang kepedulian kita harus menunjukkan yang nyata, bukan karena peduli kata-kata dan hal-hal yang kita bicarakan dan diam di depan, tapi menunjukkan hal-hal yang benar-benar nyata di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Mari kita seperti Abraham dan Melkisedek yang terus menunjukkan kepedulian bukan kepada sesama saja, tetapi juga kepada Tuhan yang memberi hidup itu bagi kita di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita terus menjadi berkat bagi orang lain.
Halo.